Hai folks, ya akhirnya aku buat konten lagi untuk YouTubeku. Setelah sekian lama aku udah lama nggak buat video, terakhir itu aku review atau bahas kamera lamaku Lumix G7. Dan kali ini aku bakalan bahas lagi alat-alat yang berhubungan dengan kamera juga, yaitu lensa. Ya, lensa yang murah for Sony. Tapi kayaknya lensa yang akan kubahas ini lebih ke Sony yang APS-C ya. Ya, lensa yang bakal kubahas yaitu lensa Yongnuo 50mm f1.8 SDHSM. Setelah sekian lama aku bolak-balik ganti kamera dan akhirnya aku punya lensa lain selain lensa kitnya. Jadi dari aku pakai Canon itu aku pakai lensa kit, Lumix G7 aku pakai lensa kit, dan waktu aku pakai Sony juga aku 5 bulan pertamanya itu pakai lensa kit dan akhirnya aku beli lensa yang ini. Lensa Yongnuo 50mm f1.8. Dan ya, ini dia lensanya. Aku nggak tahu ini kelihatan atau enggak, tapi ya ini lensanya. Ya, dalam pembuatan video ini aku nggak pakai lensa ini karena ruanganku itu nggak terlalu lebar untuk buat video menggunakan lensa 50mm. Jadinya kalau dipasangi lensa 50mm tuh bakalan kayak gini. Ya. Jadi lensanya bakal aku pegang gini aja dan ya ini lensanya. Ya. Kalau beli lensa ini jelas bakal dikasih lens hoodnya juga seperti ini. Ini lens hoodnya. Oke, jadi di video kali ini aku mau share pengalamanku setelah kurang lebih 4 bulanan aku pakai lensa ini. Ya, aku selalu gunain lensa ini kalau aku lagi job ya, video wedding. Dan kemarin aku buat short movie alternate ending, ya, pakai lensa ini juga selain lensa kit. Jadi di video ini aku bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari lensa ini. Kelebihan yang pertama, sesuai di judul, ya, lensa ini murah. Kenapa aku bisa bilang lensa ini murah? Karena lensa ini aku beli dengan harga 1,6 jutaan gitu. Dan ya untuk harga lensa, apalagi lensa Sony, ini termasuk harga yang murah. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu lensa ini memiliki autofocus. Sebelum aku membeli lensa ini, aku itu awalnya cari-cari dulu lensa-lensa yang murah untuk Sony. Ya, jadi saat itu emang butuh banget lensa yang bukannya lebar, jadi ya cari-cari yang murah aja dulu waktu itu. Tapi kebanyakan lensa-lensa yang Sony yang murah itu lensanya manual. Nah, untuk aku yang kejar momen dan pakai gimbal juga agak kesusahan kalau pakai lensa yang manual. Bisanya sih bisa, cuman ya itu agak kesusahan. Dan setelah aku mencari-cari terus dan ya akhirnya aku dapat lensa ini. Autofocus dari lensa ini akurat banget dan bagiku autofocusnya itu cepat. Selama pemakaianku sih aku jarang banget misfokus pakai lensa ini. Ya kecuali kondisinya itu low light, pasti susah nyari fokusnya, itu wajar. Intinya autofocus dari lensa Yongnuo ini cakep. Kemudian yaitu kualitasnya. Bagiku kualitas dari lensa ini ya bagus sih, cukup bagus. Meski ya detailnya yang kurang tajam. Ya bagiku cukup lah untuk lensa harga segini. Dan kemudian lensa ini memiliki bukaan atau aperture f1.8. Pastinya dengan bukaan lebar seperti ini bakal mendapatkan background yang bokeh-bokeh gitu. Dan ya bisa dilihat dari beberapa videoku. Dan untuk foto juga seperti ini bokehnya. Mungkin sebagian dari kalian tuh udah tahu kalau semakin besar bukan aperture-nya atau semakin kecil angka aperture-nya, gambar atau video kalian itu akan semakin terang dan semakin bokeh gitu. Oke, mungkin itu aja kelebihan dari lensa Yongnuo ini. Nah, untuk kekurangannya itu yang udah aku sebutin tadi, yaitu detailnya yang kurang tajam. Untuk detail dari lensa ini, terutama untuk foto, itu masih kurang banget. Tapi ya, yang kayak aku bilang tadi, untuk harga segini ya udah cukup lah ya. Ya, itu untuk foto ya, tapi kalau untuk video bagiku ya masih bagus-bagus aja sih untuk detailnya gitu. Kemudian tidak adanya OSS, Optical Steady Shot, atau OIS, Optical Image Stabilization. Mana yang kita tahu sebagai pengguna Sony, kalau lensa-lensa Sony itu menggunakan OSS, Optical Steady Shot, yang mana itu meminimalisir shaky atau guncangan pada kamera kalau kita menggunakan handheld. Tapi di lensa ini nggak ada. Sehingga kalau kita mengambil video handheld dengan lensa ini, maka hasilnya bakalan shaky atau bergetar. Apalagi menggunakan lensa 50mm nih, shaky parah. Ya emang diharuskan menggunakan gimbal sih, biar nggak
shaky atau meminimalisir shaky-nya. Motor noise. Suara motor atau motor fokusnya ini berisik banget. Kalau kita lagi ngerekam video dan lensa itu mencari fokus, suara motornya itu kedengaran banget. Ya, seperti ini suaranya. Ya, seperti itu. Gimana? Ya, meskipun motornya itu berisik banget dan jadi kekurangan dari lensa ini, selama pemakaianku aku nggak punya masalah dengan suaranya itu, jadi bagiku aman-aman aja. Oke, untuk build quality dari lensa ini, bagiku rasanya itu plastik gitu, ya. Dan nih, ring fokusnya nih, enak sih sebenarnya. Dan satu lagi, dia ada nih, semacam port gitu di sini. Kemungkinan ini memang untuk update firmware, tapi sampai sekarang aku belum tahu gimana cara update-nya. Nah, itu dia sedikit review dari lensa ini, lensa Yongnuo 50mm f1.8. Buat kalian yang mau mulai fotografi atau videografi, bagiku lensa ini cocok banget untuk kalian. Maksudku dengan harga segini, kalian bisa dapat autofocus yang baik dari lensa ini. Nah, buat kalian yang mau beli lensa ini, link pembeliannya bakal aku taruh di bawah, di deskripsi ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian. Thanks for watching and bye. Dan intinya autofocus dari lensa ini tuh kemudian tidak adanya OSS atau optical steady shot. Kemudian tidak ada OSS optical tuh. Oke, mungkin cuman itu aja untuk kelebihan dari lensa Yongnuo ini. Bacanya Yongnuo apa Yongnuo? Correct me if I'm wrong. Kemudian tidak adanya OSS optical steady shot atau OIS. Nah, buat kalian yang mau beli lensa ini, link pembeliannya bakal aku tulis di deskripsi.